Bapak Ibu, kita masuk ke bab 3. Nah, kita perkenalan dengan media budidaya. Sebenarnya banyak ya media budidaya cacing itu, bahan organik yang bisa kita buat. Cuma pada pengenalan media ini mungkin saya cuma menampilkan sekitar 10 media yang umum ya digunakan para peternak cacing ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ini sudah sangat umum ya, yaitu backlog jamur afkir ya. Dari mana sumbernya? Bapak Ibu bisa nyari nih di para peternak-peternak jamur, pembudidaya jamur, kan banyak ini ya. Mereka kan seringnya dibuang tuh ya. Kemudian backlog ini, media ini bermanfaat sebagai media sekaligus pakan harian, pakan pokok atau ibaratnya itu nasinya cacing gitu ya. Itu. Bagaimana cara pemberiannya? Yang pertama, buka plastiknya. Kemudian karena bentuknya itu kan kayak apa ya, kayak bulat-bulatan begitu ya, diremas dulu ya supaya hancur gitu aja. Tidak harus lembut, tidak harus, yang penting lebih hancur aja Bapak Ibu. Nah, ini setelah diremas begini bisa langsung diberikan ke media langsung. Bisa. Atau ya lebih bagus Bapak Ibu, selalu itu kalau dicampur itu lebih bagus. Misalkan backlog jamur dicampur dengan ampas tahu. Perbandingan 1:1. Wah, itu tidak apa-apa, bagus ya. Kemudian sinyal langsung ditebar ke media biasa ya. Kemudian ini bisa disimpan lama. Baik disimpan di tempat terbuka itu boleh ya, di dalam kotak boleh, dalam tong boleh gitu, bisa disimpan lama, nggak ada masalah. Kemudian pemberiannya setiap 2 hari sekali ya. Sekali sesuai kebutuhan ya. Kalau kami sih biasanya cukup saya tebar-tebar aja di permukaan. Sebanyak berapa? Ya lebih kurang sekitar ya 1 cm lah merata di permukaan media gitu ya. Kemudian media umum yang lain yaitu kotoran hewan. Apakah itu kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kelinci, bebek dan sebagainya. Sumbernya dari mana? Bapak Ibu bisa mendapatkan dari para peternak, ya, peternak sapi, peternak kambing dan sebagainya. Sama seperti log jamur tadi manfaatnya. Bahan ini sebagai media cacing tinggal sekaligus pakan harian. Sekali lagi itu ya. Cara pemberiannya bagaimana? Sebaiknya Bapak Ibu kotoran sapi yang digunakan sebaiknya ya itu ya lebih dari sehari lah gitu. Sebaiknya begitu, walaupun sebenarnya di lapangan itu masih baru pun juga bisa digunakan, tapi sebaiknya lebih dari sehari. Kemudian bisa langsung ditebarkan di media. Yang umum itu kotoran sapi ini misalkan ya, perwakilan dari kotoran hewan itu kotoran sapi misalkan, itu dicampur dengan air dulu, dibuburkan, perbandingannya 1:1 gitu ya, jadi bubur. Setelah itu baru disebarkan merata di media. Itu silakan. Kemudian yang keempat, wah ini juga lebih bagus lagi ya, kotoran sapi dicampur sama air, dicampur lagi dengan ampas tahu, dicampur dengan limbah rumah tangga, dicampur dengan mungkin apa ya, ya macam-macam gitulah, itu lebih bagus lagi ya. Baru setelah itu ditebarkan ke media. Nah, nomor 5, apalagi kalau ditambah dengan tetes, karena tetes itu merangsang nafsu makan. Silakan. Ya, tetesnya sekedar ini aja, sekedar untuk bau-bauan aja. Itu bisa Bapak Ibu gunakan, tidak harus banyak ya. Kemudian kotoran sapi ini bisa disimpan lama. Kemudian ini Bapak Ibu, misalkan Pak Adam, saya itu nggak ada nih namanya kotoran hewan, nggak punya debok apa itu kayak log jamur, juga linknya juga sulit itu. Bapak Ibu tidak perlu mikir-mikir seperti itu ya. Saya cuma adanya debok pisang, gunakan debok pisang itu Bapak Ibu sekalian. Itu aja sudah cukup ya. Sumbernya pohon pisang yang ada di sekitar kita di ladang. Manfaatnya sama seperti media yang lain. Sebagai media tempat tinggal cacing, juga sebagai pakan harian gitu ya. Nah, cara pemberian bagaimana? Ya otomatis Bapak Ibu harus dicacah dulu ya. Dicacah secukupnya, tidak harus lembut. Yang penting tercacah supaya cacing bisa makan gitu ya. Kemudian debok pisang yang diberikan Bapak Ibu itu bisa dalam keadaan debok pisang yang segar, yang masih hijau itu ya. Ataupun yang debok pisang yang sudah membusuk sama saja. Ya.
Jadi kalau tebak pisang masih segar itu dicacah, itu diberikan ke cacing, ya memang sih cacing makannya agak lama, tapi yang penting cacing makan terus gitu ya. Dan cacing suka ada di bawah tebak-tebak pisang. Kalau bapak ibu ngasihkannya tebak pisang yang sudah membusuk, wah ini cacing akan lebih cepat makan, ya cepat habis memang. Tapi cacing langsung gemuk-gemuk begitu ya. Kemudian setelah dicacah, baik yang segar ataupun yang busuk itu bisa langsung ditebarkan ke media. Tapi ya nomor 4 ini dicampur tuh selalu lebih bagus, dicampur dengan yang ada saja. Misalkan adanya cuma nasi busuk, campur aja dengan nasi busuk. Adanya katul, campur dengan katul, begitu ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya, prinsipnya makanan campuran itu lebih bagus ya, makanan campuran. Kemudian bisa disimpan lama, bisa disimpan di tong, di kotak, ditutup terpal dan sebagainya, silakan. Pemberiannya sama seperti yang lain-lain, 2 hari sekali sesuai kebutuhan gitu. Kemudian media umum yang lain, kokopit atau limbah sabut kelapa. Bapak Ibu dapat ini di para pengrajin pengrajin keset, sapu lidi, itu jok gitu ya. Itu situ sumbernya kokopit di situ. Kalau harganya sih mungkin sekitar persak ya, sekitar 20 kilo itu antara mungkin 15 sampai 18 ribu ya per saknya. Gitu. Kokopit sama bermanfaat untuk media sekaligus pakan harian cacing sama. Cara pemberian sebaiknya, karena kokopit ini Bapak Ibu, karena di pabrik ya atau di home industry itu kadang-kadang terkontaminasi sama getah, solar atau kontam-kontam yang lain ya, sebaiknya sebelum digunakan setidaknya itu dijemur dulu atau dianginkan dulu 1 hari ya, supaya mengurangi itu tadi, mengurangi kontaminasi itu. Kemudian yang kedua, setelah dijemur atau diangin-anginkan bisa disimpan atau bisa langsung ditebarkan ke media langsung setebal ya mungkin sekitar 1 cm merata ke media. Atau nomor 3 dicampur dengan pakan lain ya, yang dapat apa ya, itu selanjutnya langsung ditebar ke media. Kemudian nomor 4, karena memang karakternya kokopit ini agak kering ya, jadi setelah ditebarkan ke media ya sebaiknya dilakukan penyiraman untuk sekedar untuk menjaga kelembapan aja. Ini kokopit bisa disimpan lama, bisa ya, bahkan bisa lebih dari 2, 3 atau 4 bulan, bisa disimpan di tong, di sak, di kotak atau cukup ditutup terpal, itu sama saja. Kemudian pemberiannya ya sama, setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan. Kemudian media yang lain ya, ini khususnya Bapak Ibu yang tinggalnya itu tidak jauh dari home industry ini, tepung, pemberian tepung ya. Ini namanya limbah onggok. Itu kalau tidak salah dari pohon aren kalau tidak salah ya. Onggok ini karena masih banyak di situ karbohidratnya itu, ya itu bisa sebagai media yang sangat disukai cacing, juga untuk pakan harian cacing. Ya, cara pemberian sebaiknya Bapak Ibu, karena kami juga banyak pengalaman pemanfaatan onggok ini, sebaiknya pilih onggok yang tidak banyak seratnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di tempat itu yang supplier onggok itu, tolong dipilihin yang onggoknya tidak banyak serat, karena kalau banyak seratnya nanti repot saat panen. Nanti cacing itu kayak ngurwal-ngurwal begitu ya. Kemudian yang kedua, ini langsung ditebarkan ya. Jadi onggok sak dibuka langsung disebarkan ke permukaan media. Nah, selalu dicampur itu mesti lebih bagus dengan bahan yang lain, komposisinya bebas ya. Yang penting campur itu lebih bagus daripada cuma 1 jenis. Walaupun 1 jenis saja juga tidak apa-apa gitu ya. Bisa disimpan lama ya. Kemudian pemberian setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan Bapak sekalian ya. Onggok ya. Onggok ini saya mungkin dapat banyak onggok dari Jawa Tengah ya. Di sana banyak home industry untuk pembuatan tepung ya. Kemudian jerami padi. Ini ya kita dapatkan di lahan-lahan sawah sekitar ya, sama manfaatnya sebagai media plus pakan harian. Jadi jerami padi itu kalau yang segar dan panjang otomatis Bapak Ibu harus dipotong-potong dulu, dicacah 2-5 cm gitu ya. Selanjutnya bisa langsung ditebarkan ke media.
Kalau jeraminya sudah lapuk, yang di bawah-bawah itu ya, yang sudah jadi serasah, wah itu yang paling disukai cacing, bisa langsung ditebarkan ke media. Kalau yang sudah lapuk ya. Nah, jerami yang sudah dicacah atau yang sudah lapuk, nah ini kalau dicampur dengan yang lain, ya yang saya tahu itu teman-teman peternak cacing itu jerami yang sudah lapuk itu atau yang sudah cacahan itu dicampur sama ampas tahu. Waduh cacingnya luar biasa lah, gemuk-gemuk Bapak Ibu. Ini jerami bisa disimpan lama ya. Ya kalau pemberian sama 2 hari sekali. Oke. Kemudian media umum dari cacing yang lain adalah kompos dedaunan. Nah ini walaupun agak jarang ya, cuma rekan-rekan kita yang ada di sekitar hutan-hutan jati itu di situ banyak daun-daunan atau di sekitar bambu-bambuan itu banyak kompos dari daun bambu. Waduh itu luar biasa Bapak Ibu. Asalkan sudah dikompos ya, sudah jadi kompos. Jadi sumbernya ya di kebun-kebun di ladang sekitar yang memang banyak tanaman ya. Daun-daunan itu Bapak Ibu bisa berfungsi sebagai media sekaligus pakan harian. Ya, cara pemberian. Kalau masih seger ya limbah daun dicacah dulu, selanjutnya dikompos, tapi ngomposnya alami dulu. Karena kalau alami itu lebih aman untuk cacing gitu. Kalau teman-teman yang fermentasi mohon ditunda dulu ya, kecuali kalau fermentasinya sudah terbiasa. Kalau belum biasa, mohon jangan melakukan fermentasi dulu, karena memang seringkali asam akibat fermentasi itu dampaknya cacing tidak suka gitu ya. Kalau fermentasi yang alami, pembusukan yang alami begitu Bapak Ibu sekalian, termasuk pembusukan kompos daun ini alami ya. Limbah daun yang sudah lapuk jadi serasa bisa langsung ditebar ke media. Limbah daun bisa dicampur dengan pakan yang lain, bisa disimpan dan sebagainya Bapak Ibu. Lanjut. Blotong tebu. Nah, ini yang bahasa saya itu lagi fenomenal gitu ya, lagi digandrungi sama para peternak cacing. Dari mana kita dapat blotong tebu? Itu dari pabrik gula terdekat. Apa itu blotong tebu? Blotong tebu itu adalah limbahnya pabrik gula. Maksudnya itu bukan ampasnya, bukan kulitnya, pucuk-pucuk daun, kemudian akarnya, ya juga termasuk ampas juga, itu semua sama pabrik digiling menjadi satu, diperes semua. Nah kemudian limbahnya ini yang dibuang. Biasanya dibuang di pinggir-pinggir kebun tebu. Bentuknya itu ya seperti yang digambar itu, bentuknya itu kayak tanah liat gitu bentuknya ya. Itu di kebun-kebun tebu biasanya banyak itu blotong-blotong itu. Lah karena blotong ini banyak mengandung karena mengandung gula, glukosa, karbohidrat, sehingga kalau diberikan ke cacing, ya cacingnya itu ya gemuk-gemuk gitu ya, gitu. Blotong tebu Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak Ibu dekat dengan pabrik gula, itu bisa dimanfaatkan. Cuma bagaimana cara pemberiannya? Otomatis karena blotong tebu itu kalau ditumpuk Bapak Ibu itu anget gitu. Jadi Bapak Ibu ambil yang permukaan ya, karena yang ambil yang dingin gitu, yang tidak terlalu panas gitu. Nah setelah ambil permukaan bisa langsung ditebar ke media langsung. Atau kadang-kadang teman-teman itu blotong itu dikasih air, dibuburkan, terus disiramkan ke media, itu boleh. Bagus kalau yang nomor 3 ini, blotong dicampurkan dengan katul, dicampurkan dengan ampas kelapa, ampas tahu, silakan, tidak apa-apa. Itu kan cuma sekedar tambahan-tambahan aja ya. Bisa disimpan lama, apalagi kalau Bapak Ibu tempatnya tertutup ya, maksudnya itu ada atap gitu, sehingga ketika hujan, ketika itu blotong itu aman. Karena kalau hujan itu kadang-kadang baunya menjadi sangat menyengat, sehingga kalau di kota kayaknya kita tidak menyarankan penggunaan blotong, tapi kalau yang di daerah-daerah yang tidak tahu padat penduduk silakan menggunakan blotong. Pemberiannya ya sama 2 hari sekali ya. Nah ini limbah kelapa sawit. Ini rekan-rekan kita di Riau yang sudah ternak cacing, waduh saya lihat juga perkembangannya bagus ya. Teman-teman sudah mulai memproduksi namanya cacing cair, karena perkembangan cacingnya alhamdulillah bagus, menggunakan limbah kelapa sawit. Dapatnya dari mana? Sumbernya perkebunan kelapa sawit sekitar. Limbah kelapa sawit ini berfungsi sebagai media sekaligus makanan harian. Ya, cara pemberian bagaimana? Otomatis selalu ambil limbah kelapa sawit yang lapuk, yang sudah tinggal dimakan saja sama cacing gitu ya.
Bisa langsung ditebar ke media, bisa juga dicampur dengan pakan lain, bisa disimpan lama, kemudian 2 hari sekali. Nah itu, ya itu kelapa sawit. Yang terakhir Bapak Ibu, yang juga sering kita jumpai tentang media yang umum dipakai peternak cacing itu adalah limbah serbuk kayu atau gerajen. Sumbernya dari mana? Penggergajian kayu sekitar, ya. Gerajen ini Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga ini kan bahan organik, itu berfungsi sebagai media sekaligus pakan harian cacing, ya. Gimana sih cara memberikannya? Yang pertama, ya pilih serbuk kayu yang jangan terlalu kasar ya, yang lebih lembut lah gitu, supaya tidak mengganggu cacing. Pilih yang lebih lembut. Kemudian sama seperti kokopit itu, gerajen kayu itu kadang-kadang mengandung solar, getah atau bahan-bahan kontam lainnya, sehingga ya perlu dijemur dulu, kalau perlu dicuci dengan air yang mengalir, sehingga getah yang warna merah itu bisa keluar bersamaan dengan air gitu ya. Nah setelah itu mungkin dia angin-anginkan sebentar atau dijemur, baru digunakan sebagai media cacing. Lebih bagus lagi ya, yang sangat bagus dah, nomor 3 ini, kalau Bapak Ibu mencampur gerajen itu dengan kotoran hewan, dengan kotoran sapi, perbandingan 1:1 gitu, dicampur gitu. Nah selanjutnya bisa langsung ditebar, ya itu. Kemudian bisa disimpan lama, pemberian pakan bisa setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan. Nah ini beberapa media yang umum Bapak Ibu yang kita jumpai di para peternak cacing. Untuk mengakhiri tentang bab 3 ya. Selanjutnya kita masuk ke bab